Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, bersyukur Allah jumpakan lagi kita di series berikutnya tentang series ternyata. Kali ini kita akan membahas makhluk Allah yang bernama malaikat. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan berbeda dari manusia dan jin. Kalau manusia Allah ciptakan dari tanah, kemudian jin itu dari api, maka malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya, dari nur. Nah, hanya saja ada beberapa hal yang selama ini sepertinya kita keliru dalam mengimani malaikat ini. Ada hal-hal yang perlu kita luruskan. Nah, terkait bagaimana mengimani malaikat yang benar ini, setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah kita beriman akan adanya malaikat. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan sifat-sifat malaikat. Kemudian yang ketiga, kita mengimani tugas-tugas malaikat. Dan yang keempat, kita mengimani nama-nama malaikat. Nah, selama ini kita tahu bahwa malaikat itu sejak kecil bahkan kita diajarkan bahwa malaikat itu jumlahnya ada 10, bahkan ada lagunya. Dulu saya pernah hafal lagunya, kalau tidak salah lagunya seperti ini. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya, ianya juga rukun iman kedua, mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, Israil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Jadi sampai ada lagunya bahkan. Karena itu dari kecil kita tahu bahwa jumlah malaikat itu berdasarkan lagu itu ada 10. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi, ternyata jumlah malaikat itu tidak terbatas. Dan yang tahu jumlah persisnya malaikat adalah hanya Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu kecuali hanya Allah semata. Kita tidak tahu. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang beribadah di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini posisinya setentang dengan Ka'bah. Kalau ditarik garis lurus itu antara Ka'bah dengan Baitul Ma'mur itu ada garis lurus. Ditarik garis lurus maka ketemunya di Baitul Ma'mur itu. Tapi persisnya ada di mana wallahu a'lam. Yang disebutkan hanya dia berada di langit ke-7. Itu 70.000 malaikat ini datang setiap hari. Datang setiap hari dan dia tidak akan kembali lagi. Nah, kalau misalnya kita kalikan 70.000 malaikat, katakanlah dikalikan 30 hari, maka 70.000 kali 30 ada 2.100.000. Ada 2.100.000 malaikat yang beribadah kepada Allah dalam waktu 1 bulan dan dia tidak pernah kembali lagi. Bayangkan kalau itu bertahun-tahun dikalikan. Padahal kita tahu bahwa penciptaan malaikat itu lebih dulu, jauh lebih dulu daripada Adam sebagai
awal manusia. Jadi tentu jumlahnya akan sangat banyak. Jadi tidak hanya 10 jumlahnya. Nah, kemudian sifat malaikat sebagaimana kita ketahui bahwa dia itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah menentang perintah Allah dan selalu menjalankan perintah Allah. Jadi dia adalah makhluk yang sangat taat. Di perintah A dia akan mengerjakan A, di perintah B dia akan mengerjakan B. Jangan melakukan A, dia tidak melakukan A. Jangan melakukan B, maka dia tidak akan melakukan yang B. Dia sangat patuh. Jadi tidak ada celah sedikit pun dia menentang perintah Rabb-nya. Kemudian kita beralih ke nama-nama malaikat dan tugasnya. Ternyata nanti kalau kita bahas ini, kita akan tahu ternyata ada malaikat yang memang Allah sebutkan, baik disebutkan Allah dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Itu ternyata ada yang 10 malaikat yang tadi kita sebutkan itu, ada yang tidak masuk ke dalam kriteria sebagai malaikat. Yang pertama, Allah sebutkan bahwa ada malaikat Jibril. Jibril ini ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Rasulnya yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail, ditugaskan mengurus hujan dan tumbuhan di bumi. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil, ditugaskan meniup sangkakala. Nah, ketiga malaikat ini ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yakni terkait doa iftitah atau doa istiftah ketika kita melakukan sholat tahajud. Nah, ada yang masih ingat doanya? Doa istiftah sholat tahajud. Nah, doanya seperti ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Rabb yang mengetahui yang gaib dan nyata, Engkau yang menjatuhkan hukum untuk memutuskan apa yang mereka pertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin darimu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. Jadi nama mereka disebutkan di dalam hadis. Kemudian yang keempat ada malaikat maut dan pasukannya yang bertugas mencabut nyawa. Nah, penyebutan yang selama ini kita ketahui misalnya malaikat Israel yang mencabut nyawa itu ternyata tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Nah, dia ada di mana nama ini bisa kita temukan di dalam kisah-kisah Israiliyat. Bahkan ada lagunya juga terkait nama Israel ini. Kalau ada yang hafal lagunya, bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ada yang hafal? Nah, ternyata nama Israel ini tidak disebutkan Allah di dalam Al-Quran ataupun oleh Rasulullah di dalam hadis. Ternyata dia ada di dalam kisah Israiliyat. Nah, kemudian terkait penyebutan malaikat maut, malaikat dan bala tentaranya yang mencabut nyawa itu disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat ke-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadzatan hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa malaikat pencabut nyawa ini ada banyak, tidak hanya satu. Kemudian dalam surah As-Sajdah juga disebutkan pada ayat 11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Kemudian yang kelima, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hamba.
Jadi memang ada malaikat yang disebutkan namanya, ada juga yang hanya disebutkan tugasnya. Ini ada di dalam surah Ar-Ra'd ayat 10 dan 11. Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi di situ ada disebutkan malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Kemudian yang keenam, ada namanya malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, ini ada di dalam surah Qaf ayat ke-17 sampai 18. Id yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat raqibun atidun, pengawas yang selalu hadir. Nah, ini juga yang sudah jamak salah dipahami, bahwa kita memahaminya selama ini, mungkin teman-teman juga, raqib atid itu adalah nama malaikat. Padahal berdasarkan ayat tadi, surah Qaf ayat ke-17 dan 18, disebutkan bahwa memang ada malaikat yang bertugas mencatat di dekat kita, di kanan dan di kiri kita. Tetapi penyebutan raqib dan atid ini bukan menyebutkan yang di kanan raqib, yang di kiri atid, bukan. Jadi malaikat yang berada di kanan kita, itu dia punya sifat. Yang di kiri kita juga punya sifat. Sifatnya apa? Sifatnya raqibun atidun. Dia selalu mengawasi dan selalu hadir, tidak pernah absen. Jadi dua-duanya itu punya sifat raqibun atidun, mengawasi dan hadir. Jadi bukan yang di kanan raqib, yang di kiri atid, itu bukan. Jadi raqib atid, sekali lagi, dia bukan nama malaikat. Raqib atid adalah sifat dari malaikat yang mencatat amal-amal kita di kanan dan di kiri kita. Kemudian yang berikutnya, ketujuh, malaikat mungkar dan nakir. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakiru." Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, dia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya mungkar dan yang lainnya nakir. Jadi mungkar dan nakir ini memang adalah nama malaikat. Berbeda dengan yang tadi raqib dan atid, itu bukan nama malaikat. Yang kedelapan, malaikat penjaga surga. Ini disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat ke-73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Juga disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden
yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang solih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Kemudian di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada malaikat yang menjaga surga ini, ada yang bernama Ridwan. Kemudian yang kesembilan, ada malaikat yang memberi kabar gembira kepada orang beriman ketika dia akan meninggal. Disebutkan di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 31. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Jadi ketika kaum mukminin, kaum muslimin yang menghadapi kematian, maka mereka akan mendatangi orang tersebut kemudian mengabarkan hal-hal yang gembira agar mereka tidak bersedih. Dalam ayat lain disebutkan la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa talaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim disebutkan bahwa orang-orang muslim mereka disambut oleh malaikat ketika keluar dari kubur mereka. Mereka diberi kabar gembira ketika mereka dikembalikan ke Rabb mereka. Jadi tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka. Pokoknya malaikat ini tugasnya menggembirakan orang-orang Islam yang ketika bangkit dari kubur agar mereka tidak ketakutan, tidak bingung ketika akan menghadap ke Rabb mereka. Kemudian yang ke-10 ada malaikat penjaga jahanam. Ini disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat ke-71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan adab terhadap orang-orang yang kafir. Nah, penyebutan penjaga neraka itu adalah malaikat Malik. Itu disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-77. Mereka para penghuni neraka berseru, hai Malik, biarkanlah Rabbmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi orang-orang kafir sangat berputus asa. Mereka sudah tidak sanggup lagi menahan derita siksaan di neraka sampai-sampai mereka minta, bunuh saja kami. Tapi dijawab oleh Malik, tidak, kalian akan tetap disiksa di sini sampai tidak ada batas waktunya. Na'udzubillah. Kemudian yang ke-11, ada malaikat yang meniupkan ruh pada janin. Ini ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaan di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah alaqah selama 40 hari pula, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan. Kemudian yang ke-12 ada malaikat penjaga gunung. Nah, ini terkait dengan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah ke Taif. Jadi ketika itu beliau merasa bahwa ketika dakwah di tanah Quraisy, di orang-orang Quraisy, di kaum Quraisy ini mentok kayak buntu begitu, beliau mencoba dakwah ke Taif.
Beliau berharap mereka mau menerima dakwah beliau dan mereka mau membantu menyokong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata di sana beliau mendapatkan penolakan. Beliau dilempari, bahkan seluruh pimpinan kaum yang ada di Taif ini menolak beliau. Mereka diusir dari sana sambil dihinakan oleh orang penduduk Taif. Nah, mengetahui hal ini nanti ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah ketika mengetahui bahwa Rasulullah ditentang, dihinakan di Taif. Beliau datang, "Wahai Rasulullah, Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas penduduk Taif." Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam lalu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Akhsyabain." Akhsyabain ini adalah dua gunung besar yang ada di kota Makkah, yaitu gunung Abu Qubais dan Qaiqaan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, aku berharap supaya Allah melahirkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Nah, kisah ini juga ketika itu pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah hal yang membuatmu lebih bersedih daripada Uhud, daripada peristiwa Uhud?" Jadi ketika peristiwa Uhud itu ada sesuatu yang sangat membuat Rasulullah bersedih. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh dengan sangat keji. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Wahsy ini dijanjikan oleh Hindun, istri dari Abu Sufyan. Karena pada peperangan sebelumnya, perang yang pertama kaum muslimin, perang Badar, itu banyak kerabat Hindun yang meninggal, yang mati. Nah, Hindun ini punya dendam. Dia bersumpah akan menuntut balas atas kematian keluarganya. Nah, dia memerintahkan kepada Wahsy ini, dia kala itu masih budak, Wahsy ini dijanjikan kalau dia bisa membunuh paman Nabi namanya Hamzah, maka dia akan dimerdekakan. Maka ketika perang Uhud terjadi, dan ketika itu kaum muslimin sudah hampir menang, tapi ternyata ada sebagian pasukan pemanah yang tidak menaati perintah Rasulullah untuk tetap berada di posisinya. Mereka tergiur dengan harta rampasan perang yang sudah ditinggalkan musuh karena mereka hampir kalah. Tetapi ketika itu posisi berbalik, para pemanah turun karena berada di bukit. Kemudian Khalid bin Walid yang kala itu belum masuk Islam bersama pasukannya mengintari perbukitan itu, perbukitan Uhud, Gunung Uhud atau disebutnya. Setelah itu dari belakang Khalid bin Walid menyerang kaum muslimin dan akhirnya kacau balau. Bahkan Rasulullah sampai beberapa giginya tanggal karena peristiwa itu. Alhamdulillah ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Uhud itu, bahwa ketaatan kepada Rasulullah itu memang harus diutamakan. Nah, ternyata hari yang menyedihkan itu bagi Rasulullah, kaum muslimin sudah hampir saja dibinasakan mungkin oleh kaum musyrikin, tetapi Allah masih menyelamatkan mereka walaupun ada beberapa sahabat yang mengalami syahid di situ. Itu sangat sedih bagi Rasulullah. Ternyata bagi beliau ada yang lebih sedih, yaitu ketika peristiwa Taif ini. Ketika ditanya oleh Aisyah, adakah hari yang lebih menyedihkan dari Uhud? Beliau menjawab, ada. Yaitu ketika aku ditolak di Taif, ketika dakwahku ditolak di Taif. Nah, kesedihan Rasulullah ini kalau kita baca hadisnya tadi, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, beliau sedih karena dakwah beliau ini ditolak di Taif, karena beliau sangat berharap penduduk Taif ini mau menerima dakwah beliau, cahaya Islam bisa menerangi mereka dan mereka bisa membantu dakwah beliau di tanah Arab. Atau juga kemungkinan yang kedua, beliau bersedih karena diberi tawaran untuk membinasakan kaumnya,
yakni tawaran oleh malaikat penjaga gunung untuk menimpakan Akhsyabain, yakni Abu Qubais, gunung Abu Qubais dan Qaiqaan kepada penduduk Taif. Karena beliau sadar bahwa beliau membawa ajaran yang rahmatan lil alamin, maka tidak mungkin beliau memerintahkan untuk membinasakan kaumnya yang masih belum menerima dakwah beliau. Bahkan di akhir hadisnya disebutkan bahwa aku berharap bahwa kelak akan muncul dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu kisah yang ke-12, malaikat penjaga gunung. Kemudian yang ke-13 ada malaikat Harut dan malaikat Marut. Ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sikhra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Kemudian yang ke-14 ada malaikat yang namanya malaikat Zabaniyah. Ini berkait dengan peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di depan Ka'bah. Kala itu Abu Jahal melihat apa yang dilakukan Rasulullah. Abu Jahal sangat marah dan menghardik Rasulullah, mencaci makinya dan apapun yang bisa diperbuat kala itu. Rasulullah menjawab, beliau hanya ingin beribadah di situ dan hanya ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus saja Abu Jahal ini menghardik beliau, sampai-sampai Abu Jahal mengatakan, aku akan memanggil para pengikut-pengikutnya, para pendukung-pendukungku untuk membinasakan dirimu, untuk membuat dirimu tidak bisa lagi beribadah di sini. Itu kata Abu Jahal. Kemudian saat itu turunlah ayat kepada beliau. Ini ada di dalam surah Al-Alaq ayat 17 dan 18. Ayat itu berbunyi, fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Biarlah dia, Abu Jahal, memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan setelah menceritakan kisah di atas, fa wallahi law da'a nadiyahu la khadathu zabaniyatullah. Demi Allah, andai Abu Jahal saat itu berani memanggil semua pendukungnya, malaikat Zabaniyah utusan Allah akan langsung menghabisinya. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, berdasarkan hadis ini kita tahu bahwa malaikat Zabaniyah ini bertugas mengadab para hamba yang durhaka, termasuk adab ketika mereka masih ada di dunia. Kemudian yang ke-15, yang terakhir ini, yang kami kumpulkan dari beberapa literatur, ada malaikat pemikul arsy. Ini ada di dalam surah Al-Haqqah ayat ke-17, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Nah, ini apa yang coba kami gali tentang bagaimana beriman kepada malaikat yang benar dan apa saja tugas mereka serta namanya siapa saja berdasarkan hadis-hadis yang ada dan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika selama ini pemahaman kita ada yang keliru setelah kita mengetahui hal ini, semoga ini menjadi wawasan baru bagi kita dan makin menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian kita juga paham bahwa penyebutan malaikat ini sebenarnya kalau dilihat dari bahasa ini
para ahli bahasa Indonesia tidak konsisten. Karena tadi disebutkan misalnya malaikat maut itu ya malakul maut, bentuk tunggalnya, mufradnya itu malakul maut, malak. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang diambil adalah bentuk jamaknya, malaikat. Tetapi ketika kata yang lain misalnya, dalam hal yang rukun iman misalnya, ada rusul. Bentuk tunggalnya adalah rasulun. Kita mengenal Rasulullah, Rasul, Nabi kita kenal. Tetapi kenapa tidak mengambil rusulun sebagai jamaknya? Kemudian misalnya lagi Nabi, kenapa tidak mengambil ambiyanya? Tapi malaikat diambil malaikatnya. Itu hanya ahli bahasa yang tahu kenapa pemilihannya malaikat ini adalah bentuk jamaknya yang dipilih. Ternyata Raqib dan Atid itu yang selama ini kita kenali sebagai malaikat juga bukan malaikat. Dia hanyalah sifat dari malaikat yang mengawasi dan hadir dan selalu hadir. Itu makna dari Raqibun Atidun. Kemudian Israil yang dianggap sebagai malaikat pencabut nyawa juga ternyata itu berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Kita setelah tahu ini kita menyebutnya ya malaikat pencabut nyawa itu adalah malaikat maut, bukan malaikat Israil. Demikian, semoga ada hal yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan para malaikatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.